731, Tuan Cheo adalah budak bagi istrinya. Ruangan itu hening sejenak ketika keduanya saling berpandangan tanpa kata. Agennya memohon tanpa daya, aku mohon padamu, jangan biarkan usaha kita sia-sia hanya karena masalah ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas, baiklah. Karena kamu ingin aku minta maaf, aku akan pergi minta maaf sekarang. Lebih seperti itu. Saat keduanya bergegas menuju bangsal, mereka melihat banyak pengawal berdiri di pintu. Entah kenapa, ia merasa gugup. Masuk. Dia menepuk bahunya. Dia mengerutkan bibirnya dan kemudian maju untuk mengetuk pintu. Siapa? Masuk saja. Suara Yun Sishi terdengar. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Yang terlihat di hadapannya adalah Muyaze yang duduk di ujung tempat tidur dan Yun Sishi yang meringkuk nyaman dalam pelukannya sambil menggulir Weibo di ponselnya. Cuaca sedang panas. Pria itu meminta orang-orang membeli semangka dingin dan ia memotongnya menjadi kubus-kubus. Dengan nampan buah di tangan kirinya dan garpu di tangan kanannya, ia dengan hati-hati memasukkan setiap kubus ke dalam mulutnya. Dia memiliki ekspresi di wajahnya yang penuh perhatian, teliti, dan melayani dengan baik. Dia seperti budak bagi istrinya. Sementara itu, wanita itu berbaring dalam pelukannya, menggulir Weibo dan sesekali membuka mulutnya untuk menyambut semangka darinya dengan rasa puas yang amat besar. Yan Bingqing berdiri terpaku di tempat menyaksikan kejadian ini. Bahkan agen sang aktris, yang berada di belakang, menatap pasangan itu dengan tak percaya, matanya terbuka lebar secara lucu. Muyaze yang dikabarkan misterius dan sulit didekati, saat itu, tiba-tiba tidak menunjukkan sikap angkuhnya saat melayani seseorang. Dia agak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kesan yang didapatnya terhadap laki-laki ini adalah seorang putra mahkota kekaisaran yang agung dan berkuasa, terhormat dan sombong. Namun, saat itu, tokoh berpengaruh di dunia perdagangan ini justru dengan penuh kasih sayang melayani perempuan nakal itu dalam pelukannya. Sepasang tangan itu, yang telah menyebabkan banyak pertumpahan darah, meletakkan nampan buah untuk dengan hati-hati mengupas kulit jeruk dan memasukkan dagingnya ke dalam mulut perempuan itu. Apakah mereka orang yang sama? Dia ragu apakah laki-laki di hadapannya ini benar-benar Muyaze. Yun Sishi menatap tamunya, melihat bahwa itu adalah Yan Bingqing, senyum di wajahnya langsung memudar. Ia perlahan bangkit dari pelukan pria itu dan menatap wanita itu dengan tatapan waspada. Melihatnya berdiri, Muyaze pun mendongak. Begitu mengenali dua orang yang berdiri di ambang pintu, ia mengerutkan kening, sedikit kesal atas gangguan mereka yang tak terduga. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yun Sishi dengan curiga, sambil memperhatikan aktris itu dengan waspada. Saya, Yan Bingqing membuka mulutnya, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Agennya berdeham dan langsung menyatakan tujuan kunjungan mereka. Ini tentu saja hanya untuk menyatakan tujuan kehadiran sang bintang di sini, sekaligus mengucapkan kata-kata yang sangat munafik dan sombong. Selama itu, pasien hanya duduk bersila dengan anggun. Sikapnya yang angkuh dan berwibawa semakin membuat sang aktris jijik. Perasaan rendah diri ini sungguh memuakkan. Kunjungannya kali ini diatur oleh agennya. Lagi pula, ia takut Huanyu akan benar-benar melarangnya. Meskipun melarangnya dalam industri merupakan tindakan sederhana Muyaze yang membuka mulutnya, tindakan tersebut berpotensi menghancurkan hidupnya untuk selamanya. Aduh, melihat sikap apatis di wajah Yun Sishi, dia merasa sangat kesal. Penghinaan yang mendalam meresap melalui pori-porinya. 732, tatapan enggan. Tampaknya dia belum pernah makan pai sederhana sebelumnya. Halo, Nona Yun, saya manajer Bingqing. Hari ini, saya datang bersama artis saya untuk mengunjungi Anda dan mewakili Bingqing dalam meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan di lokasi syuting. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman besar. Karena ini hanya kesalahpahaman, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini di sini untuk menghindari kecanggungan di lokasi syuting di kemudian hari? Maukah Nona Yun memaafkan kesalahan Bingqing? Saya dengan tulus meminta agar kita tidak memperburuk situasi. Bukankah kalian semua setuju, Nona Yun? Mo Yan tersenyum ramah padanya sambil memohon dengan nada lembut, Nona Yun, bagaimana menurutmu? Namun, wajah Yun Sishi berubah dingin. Oh, sesederhana itu. Ketidakpeduliannya membuat Yan Bingqing bingung. Ia sedikit mengangkat dagunya, seolah tak berniat merendahkan harga dirinya.
Manajer bintang itu tercengang. Nona Yun, ini, kami sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Apa yang dilakukan Bingqing sedikit salah. Sedikit salah. Pertanyaan Yun Sishi tentang semantik menyela kata-katanya dan membawanya ke inti permasalahan. Ia mencibir. Tidak, tidak, tidak. Ia berkeringat dingin saat menjelaskan, Bingqing memang keterlaluan, itulah sebabnya kami di sini untuk meminta maaf. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman. Dia memiringkan kepalanya sedikit, sorot matanya memancarkan sedikit ejekan saat dia bertanya dengan pelan, apakah maksudmu seseorang bisa memukul seseorang hanya karena sedikit kesalahpahaman? Untuk sesaat, lidahnya keluh. Itu hanyalah kata-kata yang dangkal, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar sangat teliti dalam hal semantik. Meskipun sudah sering melihat hal seperti ini sebelumnya, ia bingung harus menanggapinya seperti apa. Sambil memegangi bibirnya dengan canggung, ia menjawab dengan ramah, Nona Yun, Bingqing datang untuk meminta maaf secara langsung. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengakui kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya dan merenungkannya, bagaimana kalau kita selesaikan konflik ini dan berteman. Berteman, bibirnya melengkung ke atas sementara matanya menyipit. Oh, kau terus menyebut-nyebut permintaan maaf, tapi aku tidak merasakan sedikit pun ketulusan dalam ucapanmu. Kata-kata Yun Sishi berubah dingin, dan tatapannya yang tanpa emosi tertuju pada wanita lain di ruangan itu. Ia memperpanjang kata-katanya, Kak Bingqing, apa kau benar-benar di sini untuk meminta maaf padaku? Aktris itu diam-diam memperhatikan pria di ranjang itu, tetapi ketika ia mengalihkan topik pembicaraan, wajahnya tiba-tiba memucat. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sambil mengangkat alis, Yun Sishi dengan sabar mengingatkan, nah, Suster Bingqing, apakah Anda di sini untuk meminta maaf? Seolah-olah kedua tamu itu tidak ada, Mu Yaze dengan malas memegang bahu wanitanya dan menyuapinya anggur. Melihat cinta yang mengalir keluar darinya, Yan Bingqing jelas-jelas cemburu dan kesal. Permintaan maaf. Apakah dia menginginkan permintaan maafnya? Lelucon apa itu? Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dengan mengunjunginya di sini, tapi dia masih ingin dia meminta maaf. Ia tak bisa menundukkan wajahnya sejenak. Kalau saja pria itu tidak ada, mungkin ia akan mengumpat. Yang lain bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tersenyum. Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu kelihatan enggan banget. 733, tidak cukup ketulusan dalam permohonan maaf. Saudari Bingqing, meskipun latar belakang akademismu kurang, ketika kamu masih muda, gurumu seharusnya sudah mengajarkanmu untuk menghormati orang lain, jadi kamu harus tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, kan? Jika kamu bahkan tidak tahu prinsip-prinsip dasar dalam hidup, aku sarankan kamu untuk mengulang pendidikan wajibmu. Lagi pula, manajermu bilang kamu di sini dengan tulus, tapi apa maksud dari sikapmu ini? Wajahnya tetap acuh tak acuh dan bibirnya sedikit melengkung saat dia mengucapkan kata-kata tajam yang menusuk langsung ke hati Yan Bingqing. Dia sangat marah dan itu terlihat di wajahnya. Apa sebenarnya maksudnya? Prinsip hidup apa? Apakah dia diam-diam mengejeknya karena tindakannya tidak manusiawi? Bahkan agen di sampingnya pun berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun kata-kata wanita itu sopan, sebenarnya syarat dengan sarkasme dan provokasi, meskipun tidak mengandung unsur cabul. Karena itu, ia tak berdaya melawan kata-kata indah yang dirangkainya, yang juga sangat masuk akal. Ia tak mampu menyangkalnya. Ini adalah kesalahan orang yang dituduh, sejak awal, mereka tidak dalam posisi untuk membantah. Melihat agennya tidak berkomentar apa-apa, Yan Bingqing menjadi panik. Bukankah seharusnya ia menerima tawaran rendah hati dan meminta maaf kepada pendatang baru ini? Bukan hanya wajahnya yang akan hilang, ia juga akan kehilangan jalan keluar. Alasan dia mengikuti agen itu ke sini adalah karena dia berpikir masalah ini akan diselesaikan setelah agen itu meminta maaf atas namanya. Wanita ini, jelas ingin mempersulitnya. Ia melotot ke arahnya, tetapi hanya melihatnya balas menatapnya dengan datar. Cahaya dingin yang sesekali muncul di kedalaman matanya bagai pisau berdarah di tengah malam musim dingin, menusuk hatinya dan membuatnya terasa dingin. Ketika dia kebetulan melihat kilatan ini di mata wanita itu, dia benar-benar terkejut. Faktanya, Yun Sishi tidak pernah menjadi seorang pengecut. Di tim produksi, itulah saatnya dia memberi muka pada Yan Bingqing,
dan selama syuting, dia tidak meminta agar pengambilan gambar dihentikan meski Yan Bingqing mendapat tamparan keras. Itu karena itu adalah pekerjaannya, dan dia menghormati setiap anggota di lokasi syuting. Ini adalah prinsipnya. Celakanya, aktris ini sudah bertindak berlebihan dengan menamparnya beberapa kali atas nama syuting. Sekarang, katanya dia datang ke sini untuk meminta maaf, tapi tidak ada sedikit pun ketulusan yang terasa di sana. Dia bertanya dengan santai, "Kakek Bingqing, apakah tidak ada yang pernah mengajarimu cara meminta maaf?" Bintang itu menggertakkan giginya saat menatap pria itu sebelum beralih ke Muyase. Pria itu, yang hanya memperhatikan Yun Sishi, tak pernah meliriknya sedikit pun. Melihat semuanya mulai menemui jalan buntu, agen itu turun tangan. Ia dengan lembut mendorong artisnya ke depan dan terbatuk untuk mendesaknya. "Bingqing, cepat minta maaf pada Nona Yun." Dadanya terasa sakit saat ia bernapas. Ia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kuku-kukunya yang tajam hampir menancap di telapak tangannya. Tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan dengan gigi terkatup, ia meludah, "Maafkan aku." Nada bicaranya yang tegas tampaknya mampu menghancurkan Yun Sishi hingga berkeping-keping. Setiap kata menyembunyikan jarum. "Permintaan maafmu terlalu lembut dan tidak tulus," kata Yun Sishi dengan nada kesal. "Gendang telingaku berlubang, jadi kemampuan mendengarku melemah karena belum pulih. Bisakah kau bicara lebih keras?" Agen itu membuka mulutnya sedikit. Tepat saat ia hendak menjelaskan kembali atas nama Yan Bingqing, tatapan Muyase menyapu. Tatapan dingin dan menakutkan itu bagaikan pedang, yang langsung menjepitnya di tempat. Tanpa sadar, ia menutup mulutnya. 734, tidak ada yang memaksamu untuk meminta maaf. Yan Bingqing sekarang benar-benar marah. Kalau saja tidak ada orang lain di sana, dia pasti akan melepaskan kendali emosinya dan memberi pelajaran keras pada perempuan jalang ini. Namun, dengan rasionalitasnya yang utuh, nasihat Mo Yan jelas terngiang dalam benaknya. Muyase hadir. Dia harus bertahan karena dia. Dengan pikiran itu, ia berusaha keras untuk tersenyum kaku dan sedikit menundukkan kepalanya sambil berkata, "Yun Sishi, aku salah sebelumnya. Maafkan aku." "Permintaan maafmu kurang tulus," jawab Yun Sishi malas. "Aku tidak mendengarmu." Ia menggertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Rasa malu di hatinya hampir mencapai titik puncaknya. "Saya minta maaf. Aduh, sayang, aku tidak mendengarmu lagi. Saya minta maaf. Suaramu masih terlalu pelan. Bicaralah lebih keras." Aktris itu menggertakkan gigi dan meninggikan suaranya hingga hampir membuat seluruh bangsal bergetar. "Maaf." Wanita satunya tampak tak berniat membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Bibirnya melengkung sinis. "Kenapa ini jelas-jelas permintaan maaf, tapi dari raut wajahmu, lebih seperti kau ingin mencincangku. Anda, Yan Bingqing, tidak ada yang memaksamu untuk meminta maaf. Kalau kamu tidak tulus, pintunya sudah di belakangmu," ujar Yun Sishi perlahan. Muyase tertawa mendengarnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia telah mendengar permintaan maaf aktris itu. Namun, ia berpura-pura tidak mendengarnya. Ia jelas ingin membalas dendam pada aktris itu atas keluhannya sebelumnya. Yun Sishi sendiri tahu bahwa bintang muda ini bersikap sopan padanya murni karena Muyase. Dia tidak memiliki muka sebesar itu untuk membuat wanita sombong ini menelan kue yang rendah hati dan tunduk padanya sebagai bentuk kompromi. Ya, itulah karakter yang dimilikinya. Seorang pria sejati harus melunasi hutangnya. Apapun cara yang digunakan, bagaimana mungkin dia bisa bermurah hati memaafkan orang yang telah menyakitinya. Lagi pula, permintaan maaf Yan Bingqing tidak tulus. Itu hanya menunjukkan kesopanan di permukaan. Jauh di lubuk hatinya, dia mungkin menggertakkan giginya, ingin menyiksanya. Melihat wanitanya menginjak-injak sang bintang, pria itu langsung tahu bahwa wanita itu memanfaatkan pengaruhnya untuk mengintimidasi lawannya. Namun, ia tidak merasa tersinggung. Malah, ia menyukai penampilannya saat ia menindas orang lain dengan dukungannya. Setidaknya, itu memberinya perasaan diandalkan. Perasaan diandalkan, bukan perasaan buruk sama sekali. Dia sangat menyukai perasaan ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk bahunya. Sayangnya, masih ada orang luar di sekitarnya. Kalau tidak, ia tak akan tahan dan langsung mencium bibir manis dan lembutnya.
Yan Bingqing melihat ketulusan cinta yang ditunjukkannya kepada wanita dalam pelukannya dari tindakannya. Dalam hatinya, ada kecemburuan dan kebencian. Pria seperti itu luar biasa, yang terbaik. Industri hiburan tidak sesederhana apa yang dibayangkan orang luar, bintang-bintang yang bekerja di dalamnya, semuanya memiliki pengaruh di belakang mereka. Meskipun penampilannya memukau, karena ia tidak berbakat dan kemampuan aktingnya buruk, popularitasnya selalu kurang. Baru setelah ia menjalin hubungan dengan Yang Soucheng dengan imbalan banyak sumber daya, ia memiliki kesempatan untuk kembali dan menjadi populer. Dibantu tim humas Mo Yan, ia berhasil membangun citra dirinya yang luar biasa. Akhirnya, ia berhasil menjadi selebritas papan atas. Sayangnya, Yang Soucheng sudah tua, jelek, dan sangat mesum. Ia bahkan tak sebanding dengan jari Muyase. Kalau dia punya kesempatan berhubungan dengan tipe laki-laki seperti itu, dia pasti akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. 735, biarkan aku menamparmu balik. Yun Cixi benar-benar idiot. Dia punya pria seperti Muyase di belakangnya. Secara logika, dia tidak kekurangan sumber daya. Namun, tampaknya dia keras kepala ingin meraih kesuksesan besar hanya dengan usahanya sendiri, dan ini membuat Yan Bingqing semakin tidak bahagia. Sungguh sia-sia. Ada banyak orang di industri hiburan yang rela mati-matian untuk disukai oleh pria seperti Muyase, tetapi mereka hanya bisa mengaguminya dari kejauhan hingga akhir. Yun Cixi, aku sudah sangat tulus, apalagi yang kau inginkan. Dia menahan penghinaan dan mempertahankan senyum kaku di wajahnya. Oh, tapi aku tidak bisa merasakan ketulusanmu. Yang satunya cemberut polos. Sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, bagaimana aku bisa membuatmu merasakan ketulusanku? Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menjawab dengan santai, bagaimana kalau begini, kau biarkan aku memukulmu balik. Bintang muda itu dan agennya tercengang. Hanya Muyase yang tampak tenang di permukaan. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa geli bagaimana istrinya bisa mengucapkan kata-kata jahat seperti itu dengan serius. Sebelumnya dia mengira hanya di hadapannya dia akan mencakar-cakar seperti kucing. Dia benar-benar tidak menduga dia akan berperilaku dengan cara yang sama saat diprovokasi. Akhirnya, dia punya firasat dari mana Yun Tianyu yang berpenampilan polos dan naif itu mewarisi gen jahatnya. Kamu, apa yang kamu katakan? Yan Bingqing mengira dia salah dengar dan bertukar pandang tak percaya dengan Mo Yan. Biarkan aku menamparmu balik. Yun Cixi tersenyum lebar. Benar-benar tercengang sekarang, campuran rasa malu yang mendalam dan kemarahan yang meluap-luap muncul di wajah aktris itu. Agen tersebut berhasil dalam hal ini karena ia hanya memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Namun, di detik berikutnya, Yun Cixi dengan serius menjelaskan, permintaanku ini tidak terlalu berlebihan, kan? Lihat, kau besar dan kuat, dan dengan lenganmu yang tebal, kau sudah menamparku 16 kali. Aku, di sisi lain, sangat kurus, lenganku jelas tidak sekuat itu. Membiarkanku menamparmu balik, kau tidak akan terlalu menderita, kan? Bibir sang bintang berkedut hebat. Ia tak menyangka wanita yang tampak begitu polos bak anak domba ini ternyata punya sifat jahat. Apakah menurutmu permintaan ini terlalu berlebihan? Wanita itu mengangkat kepalanya untuk melihat Muyase. Sambil mengerucutkan bibirnya, pria itu tak kuasa menahan diri untuk menggaruk hidungnya. Asalkan kau bahagia. Bagaimana denganmu? Yun Cixi menatap agen itu kali ini. Yang terakhir tetap diam karena dia tidak dapat berkata apa-apa. Sebenarnya dia tidak menganggap permintaan ini terlalu berlebihan. Jika masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan membiarkan dia menamparkan Yan Bingqing sebanyak 16 kali, dia merasa itu adalah usaha yang sangat berharga. Itu sama sekali tidak dianggap sebagai kondisi yang sulit. Kalau bisa, dia bahkan akan menerima tamparan atas nama artisnya. Namun, bagi Yan Bingqing, ini adalah kondisi yang teramat berat. Bagaimana mungkin dia yang selama ini bersikap sombong dan sangat peduli pada wajahnya, menyetujuinya? Tidak mungkin, memang, dia tidak bisa menerima kondisi ini. Kalau begitu, aku tidak akan memaafkanmu. Yun Cixi mendengus kekanak-kanakan. Wajahnya langsung berubah gelap. Muyase menatap bintang muda itu dengan sedikit dingin. Karena dia ingin menamparmu balik, lebih baik kau biarkan saja. Melihat bagaimana wanitanya selalu diganggu,
Kadang-kadang, dia juga ingin melihat bagaimana wanitanya menindas orang lain. Yan Bingqing mengepalkan tinjunya erat-erat, kuku-kukunya yang tajam menancap di dagingnya. Rasa sakit yang tumpul menjalar dari telapak tangannya. Agen itu memberi isyarat dengan tatapan matanya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia memejamkan mata dan mendesah. Sambil menggertakkan gigi, ia berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Baiklah, kalau begitu. 736, aku mengandalkan orang lain untuk menindas yang lemah. Yun Cixi sedikit tercengang. Dia tidak percaya bahwa Yan Bingqing benar-benar akan menyetujui permintaannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya Muyaze memang memiliki pengaruh yang kuat. Cukup kuat bagi ratu yang sombong ini untuk menyerah padanya. Namun, dengan keadaan yang sudah seperti ini, bagaimana mungkin dia masih bisa menarik kembali perkataannya? Dia melangkah di depannya dan menghangatkan pergelangan tangannya. Angkat kepalamu. Sulit bagiku untuk memukulmu jika terlalu rendah. Menyembunyikan rasa malunya, Yan Bingqing mengangkat kepalanya. Sebelum ia sempat melihat ekspresi orang lain, wajahnya ditampar. Itu adalah pukulan yang keras. Yun Cixi mungkin terlihat lembut dan lemah, tetapi harap diingat nilai sempurna yang diperolehnya selama pelatihan militer. Dia masih memiliki cukup banyak kekuatan. Tamparan di wajahnya membuat telinga Yan Bingqing berdenging, cahaya putih melintas di matanya sesaat. Apakah sakit? Tanya Yun Cixi khawatir. Karena ingin menjaga harga dirinya tetap utuh meski ditampar dengan keras, dia menjawab, tidak. Oke, dia menamparkan wajahnya sekali lagi. Tamparan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kehilangan keseimbangan, aktris itu jatuh ke tanah. Agennya menyaksikan dari pinggir lapangan dengan mata terperangah. Muyaze tak kuasa menahan senyum. Wajah tampannya yang tadinya tegang kini tampak rileks. Lemah sekali. Bangun, aku masih belum selesai menikmati ini. Yun Cixi menendangnya pelan dan berkata dengan serius, aku orang yang adil. Kita masih punya 14 tamparan lagi. Kita lihat saja nanti bagaimana penampilanmu setelah aku selesai memukulmu. Sambil menggertakkan giginya, aktris itu bangkit berdiri. Yun Cixi menamparnya lagi. Telapak tangannya sudah terasa perih. Sang bintang muda hanya merasa dirugikan dan dipermalukan. Ia menahan emosinya, namun setetes air mata masih menetes dari salah satu matanya. Dia sungguh menyedihkan untuk dilihat. Celakanya, Yun Cixi hanya merasa jijik saat melihat wajahnya. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Baru 3 kali tamparan, namun aktris itu sudah merasa dizalimi. Dia bahkan tidak berhenti untuk memikirkan berapa kali dia menamparkan Yun Cixi di depan umum. Apakah dia menangis? Memukul. Ia mundur selangkah, tak sanggup lagi. Ia tak mau lagi menerima tamparan-tamparan ini. Cukup, Yun Cixi. Berhenti menyiksaku. Air mata mengalir deras di wajahnya. Saat itu, ia merasa telah kehilangan semua harga diri dan harga dirinya. Rasanya seperti ditelanjangi di depan publik. Ia dipermalukan luar biasa. Aku belum selesai. Kata Yun Cixi serius. Aku baru menamparmu 4 kali, masih ada 12 lagi. Kapan aku memukulmu sebanyak ini? Seru Yan Bingqing dengan sangat marah. Kamu melakukannya. Dia menatapnya dengan penuh tekad. Aku mengingat setiap tamparanmu dengan jelas. Besarnya rasa terhina dan tidak mau diterima yang pernah dirasakannya kini menusuk hatinya lagi. Dia mulai tidak sabar. Kamu bisa lanjut atau tidak? Aku nggak mau kelihatan kayak lagi ngebully kamu. Yan Bingqing melotot tajam ke arahnya. Setelah menerima 4 tamparan, pikirannya agak kacau. Karena itu, ia menjawab dengan sedikit impulsif dan tanpa berpikir, Yun Cixi, bukankah kau hanya mengandalkan Muyaze? Itulah mengapa kau berani pamer di depanku. Setelah kata-katanya, terjadilah keheningan total. Yang satunya mengangkat sebelah alisnya dan dengan tenang mengakui, benar sekali. Yan Bingqing tercengang. Ya, aku mengandalkan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain, tapi memangnya kenapa? Tanyanya terus terang. Pada saat ini, bahkan Mo Yan pun tercengang hingga tak bisa berkata apa-apa. 737, aku memanjakannya, apa masalahmu dengan itu? Sudut bibirmu Yaze terangkat membentuk seringai dingin. Saat ia berdiri, tubuhnya yang lebar membuat bangsal pribadi itu tampak lebih kecil dari yang sebenarnya.
Dia menatap Yan Bingqing dengan tatapan dingin. Ya, aku memanjakannya. Apa masalahmu dengan itu? Aktris itu benar-benar terkejut dengan jawabannya. Mo Yan, di sisi lain, terintimidasi oleh tatapannya dan segera menunduk saat bahunya mengerut. Aura yang menyelimuti pria ini terlalu kuat hingga benar-benar menakutkan. Ceomu, dia memasang ekspresi memelas, masih berharap bisa memohon padanya. Namun, pria itu memegang bahu Yun Sishi tanpa meliriknya sedikitpun. Keluar. Sudah kubilang keluar, kau tidak dengar. Bentaknya, tatapannya tajam. Aktris itu mundur, takut mengatakan apapun lagi dan, di bawah tatapan dinginnya, diam-diam pergi bersama agennya. Wanita dalam pelukan pria itu masih merasa tak puas. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Aku belum selesai memamerkan otoritasku. Ia menundukkan kepala menatap wajah wanita itu, merasa wanita itu menggemaskan saat ini. Tak kuasa menahan diri, ia menggigit telinga wanita itu sambil berbicara dengan nada suara yang menawan. Bayi kecil, kau nakal sekali. Kapan aku berbuat jahat? Ketika kau menggunakan pengaruhku sebagai senjata. Bodoh sekali kalau aku tidak mengandalkan dukunganku saat aku punya, jawabnya serius. Bodoh karena tidak mengandalkan dukungan yang tersedia. Jawaban ini menggemaskan dan klasik. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat ia mengecup pipinya. Dengan dukungan sekuat diriku, kau bisa mengandalkanku kapanpun dan bagaimanapun kau mau. Ia mencibir mendengar nada bicaranya yang tirani namun memanjakan. Sambil menjilat bibirnya, ia berpura-pura tampak gelisah. Bos besarmu, apakah ini termasuk salah satu aturan tak tertulismu? Apakah kamu keberatan jika aku merawat wanitaku? Tanyanya. Apakah kamu keberatan jika aku peduli pada wanitaku? Sungguh peringatan yang mendominasi. Dia tertegun sejenak sebelum dia dengan malu-malu mengerucutkan bibirnya dan menunduk malu. Tampaknya pria ini baru saja mengatakan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar-debar. Melihat kepalanya tertunduk, ia berpikir ada sesuatu yang mungkin tidak beres dengannya. Ia dengan paksa mengangkat kepalanya dengan tangannya, hanya untuk melihat wajahnya yang kebingungan. Apakah dia sebenarnya merasa malu? Merasa malu? Tidak, serunya. Kau jelas-jelas begitu. Wajahmu merah semua. Dia mencubit pipinya pelan. Kulitnya kenyal dan terasa nyaman saat disentuh. Tanpa sadar, ia mencubitnya beberapa kali lagi. Jangan main-main. Dia menepis tangannya dengan kesal. Apa kau memperlakukanku seperti Yuyu? Dia mengangkat kepalanya sejenak, dan wajah tampannya segera mendekat dan menciumnya dengan hangat. Sudah lama ia mendambakan rasa bibirnya, oleh karena itu, untuk saat ini, ia segera mengusir lalat-lalat yang mengganggu itu. Saat mereka berada di bangsal rumah sakit, dia khawatir terlihat oleh perawat yang melakukan kegiatan seperti ini, jadi dia mencoba untuk melawan. Sayangnya, pria itu menghentikan perlawanannya dengan meraih tangannya yang bergerak-gerak. Ia mendekap erat tengkuknya dengan satu tangan untuk memperdalam ciuman. Dia mengecup bibirnya dengan penuh ciuman sebelum menghisapnya. Ciuman itu indah. Pria itu tak pernah bosan dengan kemanisannya dan ingin menyelaminya lebih dalam lagi. Namun, dia menggigit sudut bibirnya, tanpa sadar memberi isyarat agar dia berhenti. Dia mengangkat tatapan penuh cintanya, masih menikmati aroma bunga lili di antara bibirnya. Dalam hatinya, dia tidak dapat diperbaiki. Seolah-olah dia telah menyuntiknya dengan racun paling mematikan di dunia. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa memperbaikinya. 738, Hancur, 1. Yan Bingqing melangkah di sepanjang koridor rumah sakit. Ia ingin sekali meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Ia telah kehilangan semua harga dirinya di sana. Segala yang terjadi di bangsal pribadi masih terbayang jelas di benaknya. Rasa malu memenuhi hatinya. Ia tak akan pernah melupakan aib ini. Suatu hari, dia akan memastikan bahwa Yun Sishi membayar penghinaan yang dialaminya hari ini. Di dalam mobil, manajernya tak kuasa menahan diri untuk menyalahkannya. Kenapa kamu begitu gegabah tadi? Aku tak percaya kamu bertindak seperti itu di depan ketuamu. Kalau kamu sabar saja, bukankah sekarang semuanya akan baik-baik saja? Matanya membelalak tak percaya, tak sanggup menahan rasa malu dan hina yang ia rasakan di hadapan wanita itu sebelumnya, kini amarahnya meledak. Apa maksudmu? Apa kau menyalahkanku? Mo Yan,
Jangan jadi pengganggu seperti itu. Apa kau tidak lihat betapa berlebihannya Yun Sishi? Dia menggosok hidungnya dengan jengkel tetapi tidak menjawab. Sejujurnya, dia tidak menganggap permintaan wanita itu terlalu berlebihan. Jika dengan menerima beberapa tamparan saja dapat ditukar dengan keselamatan anak didiknya, dia sungguh tidak menganggap permintaan itu berat. Sayangnya, artisnya terlalu sombong. Dia belum pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun sebelumnya. Yang Zhou Cheng memperlakukannya dengan sangat hati-hati, itulah sebabnya dia memiliki kepribadian yang merendahkan dan sombong. Lupakan, dia tidak yakin apakah masalah ini akan dilupakan begitu saja. Meski begitu, ia tahu wanita itu cukup mudah diajak bicara. Ia akan mengunjunginya lagi di lain waktu ketika Mu Yaze tidak ada untuk meminta maaf dengan tulus atas tuduhannya. Barangkali, dia bahkan akan tersentuh olehnya. Faktanya, bahkan setelah muncul tanpa diundang seperti ini, dia tidak mempersulit mereka. Wanita itu bukan orang yang sulit dihadapi. Seandainya ia meminjam kekuatan suaminya, mereka berdua pasti tak akan bisa meninggalkan rumah sakit dengan selamat mengingat sikap yang ditunjukkan oleh pria itu. Melihat ekspresi rumit di wajahnya, artisnya bertanya dengan cemas, "Mo Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan?" Ia menyipitkan mata padanya. Kita hanya bisa menyelesaikan setiap masalah yang datang selangkah demi selangkah. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Lain kali aku tidak akan seperti ini." Apa kau pikir masih ada kesempatan lain? Dia memutar matanya dengan kesal. Kalau ada kesempatan lain, kau harus cari manajer baru. Aku sudah tidak bisa mendukungmu lagi. Kita bahkan tidak yakin apakah masalah ini bisa diselesaikan. Baru kali ini aku nggak bisa. Aku nggak tahan harus tunduk sama cewek jalang itu. Katanya sambil menggertakkan gigi. Dia menatapnya dengan dingin, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Yun Sishi. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Alam semesta telah mengambil langkah lebih awal dan melancarkan serangannya. Tim produksi berskala besar mengungkap, aturan tak terucapkan, Yan Bingqing untuk menindas pendatang baru. Terkait isu aktris menamparkan pendatang baru, staf tersebut mengungkapkan bahwa aktris tersebut telah menamparkan pendatang baru lebih dari 10 kali. Menjelang fajar keesokan harinya, setiap situs berita memuat rahasia kotor ini. Insiden ini telah menarik banyak perhatian dan kini menjadi berita utama di setiap media. Yan Bingqing melampiaskan amarahnya di lokasi syuting, akhirnya memecahkan gendang telinga pendatang baru. Skandal baru Yan Bingqing, membuat mata lawan mainnya berdarah setelah 16 tamparan. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Karena insiden, Yan Bingqing menamparkan pendatang baru, tidak hanya dipublikasikan secara daring, dan bahkan surat kabar dan majalah hiburan pun menjadikannya berita utama. Dalam sekejap mata, berita tersebut telah menyebar ke hampir setiap rumah tangga di ibu kota. 739, hancur, 2. Untuk sementara, berita tentang pemukulan Yan Bingqing terhadap seseorang menjadi berita hangat. Dari Weibo dan forum hingga papan komunitas, setiap outlet berita, termasuk yang biasanya terkait dengan dunia hiburan, menyebutkan hal ini. Bintang muda itu menindas seorang pemula. Awalnya, berita ini tampaknya tidak akan diterima. Bagaimanapun, intimidasi veteran terhadap pemula adalah hal biasa dalam bidang yang kompetitif seperti industri hiburan. Organisasi berita di bawah Huanyu, satu demi satu, mengunggah artikel sensasional tentang hal itu di Weibo. Konten yang biasanya memuat tentang kepribadian Yun Sishi dan Yan Bingqing yang saling bertentangan sebelum membahas secara rinci bagaimana Yun Sishi mengalahkan Yan Bingqing dalam perebutan peran utama wanita dalam film yang paling ditunggu tahun ini, menyebabkan seseorang menyimpan dendam terhadap yang lain. Setelah itu, saat syuting adegan menamparkan, sang aktris menggunakan alasan-alasan konyol, seperti kondisinya kurang baik atau lupa dialognya, untuk mengulang adegan tersebut, sehingga ia berkesempatan menamparkan lawan mainnya sebanyak 16 kali. Para staf yang hadir di lokasi saat itu juga telah menjamin kepribadian Yun Sishi yang kredibel, hampir semua orang, baik para aktor, kru, atau bahkan para pemeran tambahan, mengklaim bahwa, meskipun dia memasuki tim produksi pada saat yang sama dengan Yan Bingqing, dia selalu bersikap baik kepada mereka. Begitu saja, opini publik condong ke pihak Yun Sishi.
Sementara itu, orang-orang yang sama, meskipun kali ini anonim, mengungkap kecenderungan Yan Bingqing untuk bersikap seperti orang penting dan mengucilkan rekan-rekannya di lokasi syuting. Ia senang sekali mengganggu Yun Cixi, khususnya, dan menentangnya di setiap kesempatan. Begitu berita ini bocor, hal itu menyebabkan keributan besar di ibu kota. Di mata publik, aktris ini dianggap cantik tanpa bakat akting. Banyak film dan acara TV yang dibintanginya mendapat kritik pedas karena kemampuan aktingnya yang kurang memuaskan. Meski begitu, dia memiliki pengikut hanya karena kecantikannya. Saat berita itu pertama kali dipublikasikan, netizen bersikap skeptis. Menamparkan Yun Cixi dan menindas pendatang baru, aktris itu berada di puncak, apakah dia masih akan melakukan hal bodoh seperti itu? Apakah dia sebodoh itu melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu pada seorang lawan mainnya? Apakah tingkat IQ-nya turun? Terkait kontroversi dunia hiburan ini, netizen yang lebih rasional pada awalnya bersikap seperti penonton. Mereka sudah lama terbiasa dengan pengeboman tanpa pandang bulu terhadap artis-artis yang terlibat skandal demi menciptakan sensasi. Terlebih lagi, pembuatan film, The Green Apple, masih berlangsung, kemungkinan besar ini hanya sekadar aksi publisitas untuk film tersebut. Selain itu, karena sumber informasi orang dalam ini tidak disebutkan namanya, informasi tersebut tidak terlalu kredibel. Tak satu pun pihak yang terlibat maju untuk memberi tanggapan, karenanya, perhatian terhadap masalah ini terhenti untuk sementara waktu. Meski begitu, beberapa penggemar masih mempermasalahkannya di Weibo. Setelah foto tata rias untuk The Green Apple dirilis, Yun Cixi menarik banyak pengikut, dan berkat citranya yang segar dan halus, hal itu menyebabkan gebrakan di kalangan penggemar serial asli. Banyak yang tersentuh oleh citranya yang sangat sesuai dengan karakter aslinya. Lambat laun, mereka melihatnya sebagai dewi generasi ini yang mendobrak banyak stereotip, dan dari sana, ia mendapatkan banyak penggemar setia. Yan Bingqing jauh tertinggal di belakangnya dalam aspek ini. Meskipun ia telah membintangi banyak film dan acara TV, karena perannya yang beragam, ia populer di kalangan penonton tetapi tidak terlalu menarik bagi penggemar. Mereka yang berselisih dengan penggemar Yun Cixi di Weibo dipekerjakan oleh studio aktris tersebut. Pada saat ini, keadaan di studio Yan Bingqing sedang kacau. Mo Yan, yang terkejut dengan serangan mendadak Huan Yu, berada dalam situasi sulit. Ia segera mempekerjakan staf humas dan dengan cepat membeli sejumlah besar penggemar palsu untuk memandu arah forum. 740, hancur, 3. Artisnya juga tidak menyangka tindakan cepat Huan Yu, hampir dalam semalam, mereka mengunggah begitu banyak artikel sehingga, Yan Bingqing menamparkan seorang pemula benar-benar menduduki peringkat pertama untuk suatu periode. Panggilan telepon mereka meledak, dan banyak media berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan pertama mewawancarainya. Bukan hanya teleponnya, bahkan telepon asistennya harus dimatikan karena teleponnya tidak dapat dihubungi. Mo Yan segera mengumpulkan seluruh tim humas ke studio untuk mengambil alih situasi. Saat aktris itu menelusuri Weibo di tabletnya, dia kecewa karena mendapati perang kata-kata yang memanas terjadi di Weibo selama 2 hari. Kekuatan tempur para penggemar Yun Cixi sungguh luar biasa. Mereka bahkan berkelompok dan meninggalkan pesan-pesan ancaman di halaman Weibo sang aktris agar ia pensiun dari dunia hiburan. Dia begitu marah hingga wajahnya berubah mengerikan. Mo Yan memerintahkan orang-orang untuk membuat beberapa unggahan daring sekaligus. Di bawah arahannya, sang aktris dengan cerdik menanggapi masalah ini di Weibo. Tanggapannya merupakan upaya untuk membersihkan namanya. Ia berulang kali menegaskan bahwa apa yang disebutnya penindasan terhadap para pemula adalah tidak berdasar dan dibuat-buat, serta mengklaim bahwa hal seperti itu tidak ada. Di tim produksi, dia berhubungan baik dengan Yun Cixi dan tidak ada perselisihan sama sekali. Ia menjelaskan di Weibo bahwa, insiden tamparan, sebagaimana diungkap media, bukanlah insiden tamparan sama sekali. Namun, kondisinya yang buruk membuatnya sulit untuk mendalami karakternya, sehingga pengambilan gambar adegan tersebut harus diulang beberapa kali. Ia bahkan dengan murah hati memuji profesionalisme Yun Cixi meskipun masih baru, meskipun syuting sering terganggu, ia sama sekali tidak mengeluh. Di luar syuting, keduanya dekat bak saudara perempuan. Perselisihan dan konflik emosional apa? Semuanya omong kosong belaka. Di akhir artikelnya,
dia menandai halaman Weibo resmi Yun Sishi dan mengirimkan emotikon ciuman terbang. Akhirnya, dengan nada penuh arti, ia menjawab, "Kepada mereka yang menuduh saya menindas pendatang baru, bisakah media memberikan bukti?" Saya disiram baskom berisi air kotor tanpa alasan yang jelas. Meskipun cuaca di luar cerah, saat ini hati saya terasa dingin sekali. Orang bijak tidak menyebarkan rumor. Saya harap semua orang memandang masalah ini dengan adil. Respons sombongnya itu kembali menciptakan kegemparan di kalangan netizen. Setelah unggahannya di Weibo, suasana kembali memanas. Nama, Yan Bingqing, langsung memuncaki peringkat pencarian, dan ia menjadi selebritas yang paling banyak dibicarakan. Para pengirim spam yang direkrut oleh studionya juga secara efisien mengarahkan forum dan menggunakan metode yang efektif untuk membersihkan namanya. Banyak netizen yang tidak mengetahui kebenarannya langsung membanjiri kolom komentar di laman Weibo resmi sejumlah media, menuntut agar mereka menunjukkan bukti atas perundungan yang dimaksud. Karena kamu merilis berita tentang Yan Bingqing yang menamparkan si pendatang baru, Yun Sishi, setidaknya berikan bukti yang meyakinkan untuk mendukungnya. Kalau bukan video, pasti ada fotonya, kan? Tentu saja, ini bukan cara baru untuk membangkitkan hype bagi pendatang baru, kan? Belakangan ini, nama Yun Sishi ada di mana-mana. Dia tampak cukup tangguh untuk menandatangani kontrak dengan Huanyu tepat setelah debutnya, mendapatkan peran utama wanita dalam film terbaru sutradara Lin yang terkenal, dan mengungguli banyak bintang papan atas. Jelas latar belakangnya tidak sederhana. Semua orang benar-benar perlu melihat masalah ini dengan mata terbuka. Dia bintang papan atas, apa perlu dia menginjak-injak pendatang baru untuk maju? Banyak pendatang baru yang pernah bekerja dengannya. Kenapa sampai sekarang tidak ada kabar dia menindas pendatang baru? Hanya menindas Yun Sishi. Masalah ini berbau konspirasi. Selanjutnya bab 741, Hancur 4.